Sakit tahu kaki saya kesenggolan dulu. Iya. Dan kali hati-hati loh. Saya klaksonin itu Anda nggak mau nengok sama sekali, udah nggak apa-apa udah. Maaf ya. Ya udah. Kasih ya. 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 Maju. Canggung banget aja. Dia jadi marah-marah diluluhkan wanita. Oke. Ada video lainnya dari kasus lainnya di mana COD tidak membayar. Mantap, bosan. Buka. Ya pakai dibuka itu memang udah pasti kan, aku mau tahu dia. Dibayar dulu, baru dibuka. Ada koinnya nggak mau aku. Lain kali nggak usah Nggak ada koin tuh maksudnya apa? Nggak ada koinnya dah. mesen. Salah, kalian salah, balikkan aja. Udah dibuka, mana bisa dibalikkan? Bisa. Siapa yang bilang bisa? Orang Nggak, dia aku nggak ada salah, koinnya. kita nggak terima. Ya udah, yuk ke gudang kita sama-sama. Nggak mau aku, nggak ada koinnya. Aku bisa lupa saja. Nggak ada koinnya kemarin pun kayak gitu juga. Panglong Simpang Kede 10 Binjai. Juga nggak ada koin. Nggak ada kemarin. Kayak gini, nggak usah mesen, nggak usah main buka-buka kayak gini aja. Bagus sih, Masa main langsung abangnya buka, berani belum emosi dibayar. akhirnya. Cemana? Nggak ada koinnya. Di mana-mana sistem COD tuh cash on delivery. Bayar di tempat. Nggak ada koinnya, nggak bisa. Barangnya tunggu. Kok tengok barangnya dulu ya, lebih bagus jangan beli online. Bagus bang, bagus. Beli dipajak bisa nengok barang. Kenapa dia nggak mau kasih koinnya? Kalau boleh jadi. Aduh, kasihan banget. Abangnya udah jengah banget tuh pas itu, udah kesel banget itu. Kayaknya ini adalah salah satu pekerjaan yang gue takut untuk jalani deh. Bukan gue membenci pekerjaannya, membenci orang-orang yang sekiranya akan dihadapin kalau kelakuannya kayak gini gitu. Mana batu dikasih tahu kagak mau denger. Kesel. Men, apapun yang gue omongin ke lu harusnya lu udah paham gue akan ngomong apa, karena udah berepisode-episode kita ngomongin perkara ini. Mungkin aja kita cari solusi dari perkara ini. Apa yang sekiranya harus pihak kurir lakukan untuk menghindari yang seperti ini? Apakah datang terus kayak yang ini benar paket atas nama ini? Oh benar. Nih, kalau mau buka bayar dulu. Kalau nggak mau bayar, nggak boleh dibuka. Apapun yang ada di dalam sini, gue nggak peduli. Bukan gue yang jual, gue cuma nganter. Lu bayar, kalau mau buka. Kalau nggak mau bayar, nggak usah, gue balikin. Ketika dia udah bayar, udah kita cabut aja gitu. Itu nggak sih solusinya? Iya, nggak apa nggak sih? Karena pada akhirnya uangnya udah di kita. Jadi dia nggak ada alasan lagi. Jangan pergi dulu, ini belum saya cek. Bodo amat deh, bukan urusan gue. Apa lu gitu? Bisa nggak kayak gitu ya? Sebagai seller pernah dapat customer kayak gini. Sampai kurirnya telepon saya, orang customernya yang salah beli, kita yang dimaki-maki. Mana paket dibuka packingnya rusak, ya balik ke seller rusak cover. Orang kaya atau customer kayak gini bisa gak sih di report, gak boleh belanja online lagi ya. Kayaknya kalau mereka beneran kaya, mereka gak akan komplain ya gak sih? Kalau katakanlah harga barangnya itu tidak mahal-mahal banget gitu, ketika mereka sebenarnya kaya, mereka harusnya tidak komplain akan apapun yang mereka beli, kayak legowo. Tapi nggak tahu juga dah. Kebanyakan nggak dibaca dulu deskripsinya, cuma karena murah akhirnya mereka order. Tapi kalau orang-orang yang bisa tertipu mystery box nih, jadi ya. Sebuah gerai ditutup pemerintah Malaysia setelah video tikus jamah ayam goreng. Ada sebuah video di Twitter yang ngasih lihat tikus lagi ikutan mukbang. Apakah ini Ratatouille? Di depan mata sendiri, nomor makan. Dan kenapa tidak ada orang yang menjaga gitu? Kan itu pertanyaannya. Dia jalan-jalan loh. Lu tau gak sih penyakit? Ini mana gua kalau makan ayam suka banget lagi sama yang crispy-crispy-nya itu. Dan akhirnya kedai itu ditutup selama 14 hari. Kementerian Kesehatan Malaysia juga mengeluarkan 6 surat pemberitahuan di bawah peraturan kebersihan makanan, karena tempat makanan itu dinilai gagal dalam beberapa aspek pengendalian penyiapan makanan yang bersih dan aman. Lu ingat gak sih kasus beberapa waktu lalu di Indonesia juga, di mana ada orang yang mengaku membeli ayam fried chicken gitu, tapi ternyata di dalamnya itu buntut tikus menurut dia. Tapi kemudian pihak tokonya bilang kayak enggak, itu bukan tikus, segala macem. Terus perdebatannya nggak selesai. Kalau semisal ada tikus yang lagi menjamah-jamah makanan di makanan lu, apakah makanan lu yang ini tadi akan tetap lu makan? Buat sih hilang nafsu makan gua ya.
apa kita akan YOLO aja dengan kalimat windu, gembel aja nggak mati gitu. Apa gimana? Nggak tahu dah. Masalahnya tikus segede gitu, tikus sih teriak langsung. Astaga. Bagus sih untuk pada akhirnya di videoin karena di sana ada UU ITE nggak? Bagus di videoin karena pada akhirnya orang pemerintahan tahu. Karena kalau nggak digituin ya. Oh, sabotase bisa itu. Gimana ceritanya tikus masuk ke situ? Oh iya juga ya. Sebenarnya tetap ada kemungkinan kayak gini sih. Siapa tahu itu saingan bisnis atau apa. Karena dilihat-lihat juga nggak ada yang jagain segala macem. Biar kata di Indo pedagangnya di pinggir kali butek atau dekat tempat pembuangan sampah, kayaknya nggak ada deh yang sampai kayak gini. Betul. Ada fried chicken enak di dekat rumah gue di pinggir jalan gitu. Jalanan depan dia itu kayak selalu banjir gitu. Dan banjirnya tuh hitam gitu loh, kayak air got bercampur dengan. Tapi tetap nggak pernah ketemu yang aneh-aneh. Fried chickennya enak, murah lagi 7.000. Sempet 6.000 terus akhirnya dia naik. Untuk apa gue ngasih tahu ini, tapi ya mantap. Berawal dari marah-marah berakhir dengan asmara. Oh ada mbak-mbak. Dikejar. Bisa nggak nyetir lain kali hati-hati? Udah kesenggol lo tadi. Diomelin. Kesenggol. Kesenggol, maaf ya. Maaf. Ya tiba-tiba salimnya gitu. Sakit tahu kaki saya kesenggolan dulu. Iya. Lain kali hati-hati lo. Saya klaksonin itu anda nggak mau nengok sama sekali, udah nggak apa-apa udah. Maaf ya. Ya udah. Kasih ya. Ya. Maju. Tanggung banget aja. Dia jadi marah-marah diluluhkan wanita. Ih. This is how I met your mother gitu. Dia cerita ke anak cucunya kayak, dulu ya nenek kamu itu naik motor malam-malam nyelonong. Untung waktu itu kakek gak kecelakaan gitu aja, lucu banget. Cewek bisa juga ngerasa bersalah dan minta maaf. Gini, ketika lu ngebikin salah di jalan dan ada buktinya kalau lu salah, cara terbaik emang lu mengaku aja lu salah gitu. Jangan denial, jangan mencari perkara lain, jangan malah menyalahkan orang. Kalau lu udah salah, lu ngaku salah gitu. Ketika lu ngaku salah ya orang akan melunak hatinya gitu. Nggak yang malah gontok-gontokan di jalan. Tapi kalau dia sampai salim, ya gitu. Harusnya salim, kita ke kawah dulu. Wah, biar kamu salim terus. Wah, sah. Buat cewek malam-malam gitu sendirian memang mending minta maaf demi keselamatan pribadi. Aku juga gitu sih, karena jujur serem sih lihat orang, terutama laki-laki, marah atau bicara pakai nada tinggi. Karena emang mas-masnya itu kayak dilihat-lihat emang udah kesel sendiri. Meskipun kita nggak tahu apakah ini beneran atau konten. Bisa-bisanya dicium tangan, untung nggak minta ongkos. Cium tangan terus kayak, udah ya mas, saya mau jalan dulu. Udah ya papa, ya gitu. Kabarnya mereka sekarang berdua lagi makan mingguan sambil bahas soal klakson ya. Sambil bahas soal knalpot bobokan. Ini video saya, Min. Kelanjutannya gimana, Bang? Yang punya video gimana? Kelanjutannya gimana, Bang? Motovlogger ya? Oh, motovlogger. Jopray motovlog, anjay, Jopray. Gokil. Subscribe Jopray motovlog. Harusnya dia lanjut ya sih. Kalau dia lanjut itu akan menjadi konten yang bagus, bro, sumpah dah. Bro, lu kalau lanjut tuh jadi konten yang bagus. Kenapa jadi konten yang bagus? Bikin motovlog terus supaya nanti kedepannya siapa tahu ada yang bisa diajak boncengan di belakang. Lihat. Astagfirullahaladzim. Ini dia, itu tadi ini anak buahnya. Terus dilempar duit. Hah? Gimana? Beredar video yang memperlihatkan seorang pengunjung restoran McD nampak emosi gara-gara tidak diperbolehkan masuk karena tak pakai masker. Bahkan ia pun melempar pelayan dengan segepok duit. Lu kalau punya duit, beli masker, bukan ditepok. Menurut perekam video, pengunjung yang mengenakan pakaian kaos berwarna ungu itu awalnya datang ke McD bersama 3 orang rekannya. Saat hendak masuk, nggak boleh masuk karena nggak pakai masker. Tapi pria itu tetap ngotot pengen masuk.
sama petugas. Pria itu menyebut dirinya adalah orang kaya dan membawa mobil mewah Mercy. Penting banget gua tahu mobil lu apa. Kenapa nggak sekalian lu ceritain silsilah keluarga lu? Wah, bapak gua ini, ibu gua ini, kakek nenek gua punya jalan di Sudirman gitu. Tidak hanya itu, pengunjung tersebut juga memperlihatkan uang segepok di hadapan security dan para karyawan. Lantaran menghindari terjadi keributan, siapapun memperbolehkan pria itu masuk tanpa mengenakan masker. Ya. Saat menyaksikan kejadian itu, kebetulan membawa masker berlebih. Ia pun memberikan masker itu ke satpam untuk memberinya kepada pria tersebut. Namun, kebaikan malah dibalas dengan ocehan dari pengunjung tersebut dengan mengatakan bahwa dia tak butuh masker. Ya Allah, udah dikasih tahu yang bener-bener kelakuannya. Cuma mungkin gak mau ribut, pegawainya kira boleh masuk. Tapi gue malah diocehin, dia bilang dia gak butuh masker karena dia pribumi. Waduh, bawa-bawa pribumi gak tuh. Pria itu kemudian mencari supervisor di McD tersebut sambil memaki-maki dan melempar duitnya segepok kepada karyawan. Kenapa? Akan tetapi duit yang dilemparkan pria itu kemudian dipungut kembali oleh salah seorang rekannya yang mengenakan jaket Liverpool. Lu malu-malu Liverpool aja lo. Iya, gue tahu Liverpool never walk alone, tapi akhirnya dia masih nyari supervisor sambil maki-maki. Pokoknya di situ benar-benar teriak sambil bilang ngenti terus. Kata-kata kasar tapi pegawai McD-nya benar-benar nangin banget. Ya Allah. Kata gue tebalikin aja orangnya. Yang komen heran banget sama security di luar pakai masker. Pada ngerti SOP enggak sih? Security dan karyawan yang di sana juga cuma ngikutin arahan dari atasannya. Betul. Semua tempat juga punya aturan masing-masing. Jadi enggak usah banyak nanyain itu. Lagian tinggal pakai masker doang apa susahnya. Betul. Tapi ya enggak, kayaknya konteksnya tuh bukan hanya dipakai masker atau enggaknya, di kesombongan yang terjadi. Netizen tuh merasa lelah atau merasa tidak peduli dengan orang-orang yang katakanlah punya uang banyak atau apa. Maksudnya kayak ketika lu arogan, habis lah. Mana aku nggak ada. Tapi cuman segitu doang, nggak ada info lebih lanjut atau gimana. Kayaknya juga perkaranya udah kelar, nggak tahu sih gue. Ada yang iya bener. Yang kocak tuh adalah temennya yang pakai baju Liverpool ini, dia bener-bener yang mungutin duitnya gitu. Terus sama dia dikantongin. Iya, lumayan buat jajan gitu. Ya lebih ke etika sama attitude sih. Kalau attitude jelek ya mau gimana juga. Sebelumnya kebaya merah, kini video wanita kebaya hijau. Kebaya merah udah, hijau udah, tinggal kuning, biru sama pink ya. Jadi Power Rangers dah tuh. Lu lawan ketidakadilan di dunia, lu lawan, semuanya lawan. Kenapa sih? Lu mau bikin konten YouTube pada akhirnya dipertemukan terus ketemu Thanos jadi Avengers gitu apa gimana dah? Video yang beredar diketahui berdurasi 8 menit menampilkan seorang wanita 8 menit 8:22 Kepala mengatakan dugaan video sedang diselidiki oleh jajaran. Bagus, mantap. Emang harus cepet bro. Maksudnya kalau kayak gini harus cepet daripada menimbulkan fitnah di masyarakat ya kan. Harus dengan saset-sasetnya gitu langsung temuin. Mantap. Tidak boleh berlama-lama, langsung aja tangkap. Yuk sacet-sacet, nah gitu. Ini kan udah akhir-akhir video ya. Sumpah gue penasaran banget. Lu kalau kebingungan dengan kenapa ngapain orang ngelakuin ini segala macam, gue juga nggak tahu men, tapi gue nggak bisa. Bocah-bocah ini bisa loh sambil duduk skill. Lu akan melihat ini sebagai permainan yang mudah, tapi percaya gue enggak men. Gue udah 3 hari belajar belum bisa-bisa gue. Tuh, nggak bisa. Yay! Oh, ada yang gugur. Karena kemarin kan ada perlombaan gitu. Perlombaan itu kayak ada satu anak yang akhirnya 3 jam lebih berapa gitu. Dia menang sampai bosan banget, mukanya sampai bete. Susah. Lu tahu sih lato-lato itu sebenarnya mainan zaman dulu. Kemarin kan gua ke tempatnya Ara kan. Terus ada engkongnya gitu. Terus kata engkongnya, ini mah mainan waktu gua kecil gitu. Jadi kayak permainan ini sebenarnya udah lama ada, tapi entah kenapa lagi naik lagi. Gue juga nggak tahu kenapa.
Apa gara-gara perlombaan yang kemarin itu? Sampah. A moment of silence, please. Ada. Better than kale chips. Dia orang Amerika kayaknya. These are Apa orang cabbage Europe? chips. And what you may not know is cabbage is actually easier to digest than kale. Mereka akhirnya menemukan kenikmatan kol goreng. Nowadays, it's pretty amazing. A moment Bye-bye of kanker. silence, Lu tau gak please. sih kemarin ada perdebatan di internet yang bilang kayak kita nggak boleh makan kol goreng kebanyakan soalnya itu ada residu penyumbang kanker yang gitu-gitu. Sebutin dulu alasan kamu mau putus sama aku karena apa? Ya aku ngerasa kesepian. Aku pengen seenggaknya kamu ke Jakarta sebulan 3 kali. Sayang udah aku jelasin kemarin lo nggak gampang dapat cuti, jarak Papua Jakarta juga nggak deket. Setiap aku gajian aku selalu transfer kamu 2 juta buat seneng-seneng. Yo, kamu nggak akan pernah ngerti. Ya, ini dia cecetan fake bikinan apa gimana dah? Maksudnya kayak gue akan selalu menganggap ketika orang nge-share cecetan di internet itu, gue akan selalu menganggap kalau itu palsu sih. Yaudah kalau mau putus bilang aja. Tiba-tiba minta putus terus, ada apa sebenarnya? Kemarin nggak gini, selingkuh ya gitu. Dia udah dapet duit banyak dari lu, udah dapat gajian 2 juta sebulan loh bro. Mantap. Kalau lu nggak kuat LDR jangan. Nggak, gue akan selalu percaya ini palsu sih. Yaudahlah, bodo amat. Putus saya kok Kima. Kenapa marah-marah? You don't deserve his kindness, Sibal. Itu mah kau nggak tahu diri namanya Su. Kau pikir cuti kerja? Karena emang perkara relationship ini takutnya masih nyambung ke perkara ini sih. Kan di awal tadi kan pembahasannya adalah ada orang LDR kemudian mereka mau menikah, ketika ketemu 180 derajat berbeda. Karena LDR itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang kuat. Kalau lu nggak kuat LDR ya jangan. Nah, mari kita tutup video ini dengan Battle of the Year, di mana pertarungan ini dari sisi merah adalah Master Limbat, dari sisi hitam ada Gus Samsudin, di mana keduanya beradu tenaga dalam, yang mana tenaganya nggak dalam-dalam amat. Gue juga nggak tahu kenapa. Kayak lagi war ini Harry Potter ini. Ini Albus Dumbledore sama ini apa? Siapa namanya itu? Voldemort. Lah, kenapa ke belakang? Oh, jadi kayak dia nembak ke sini. Wah, yang kena asistennya. Waduh. Kata gue cepat-cepat temuin ini psikolog. Kayak lihat anak bocah lagi main pada jadi Ultraman. Wah. Tapi ya itu aja untuk video-video kali ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ketemu esok hari. Love you all so much. Temukan Rizky dan terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye bye. Tipe gue bukan orang yang BDSM berkendara dengan semangat meninggal.